Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, petang hari ini kembali berjumpa dengan saya dalam sukacita yang daripadanya. Mari kita awali di dalam doa sebelum kita memulai pemberitaan firman pada saat petang hari ini. Di dalam nama Yesus, berkati kami dengan isi hati-Mu Tuhan, berkati kami dengan kehidupan juga karena kami sangat membutuhkannya. Di hari-hari yang gelap dan jahat ini Tuhan, biar tuntunan-Mu, suaramu dan segala yang baik daripadamu Bapa dilimpahkan atas kami semua, dilimpahkan atas setiap umatmu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Mari buka sama-sama dengan saya di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saya ulang sekali lagi di bagian yang B-nya. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini sebuah statement pernyataan Tuhan yang beberapa waktu kemarin tiba-tiba muncul begitu kuat di dalam saat teduh saya. Padahal jujur saya sedang tidak memikirkan ini. Bahkan waktu Tuhan tanya ini, virus corona belum ada di Indonesia. Belum ada pengumuman bahwa Indonesia ada 2 orang yang terjangkit corona. Belum ada. Segala sesuatunya masih baik, segala sesuatunya masih normal. Tetapi ketika saya saat teduh, ketika saya menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, tiba-tiba Tuhan tanya, Anakku, aku tanya kepadamu, masih adakah iman ketika aku datang nanti? Yang jujur dan terus terang, saya kaget mendengarnya. Lalu hati saya berkata, Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang Maha Tahu? Bukankah Engkau Tuhan yang merancangkan, yang menetapkan segala sesuatunya? Dan bukankah di pemandangan-Mu semua sudah selesai? Karena Engkau adalah Alfa dan Engkau juga Omega. Engkau yang awal, yang memulai dan yang menentukan. Engkau juga yang akhir, yang mengakhiri segala sesuatunya. Lalu Tuhan, apa maksud dari ayat ini Engkau sampaikan dan pertanyakan kepadaku? Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Tuhan tanya, saya juga balik bertanya, maksudnya apa Tuhan? Ternyata Tuhan katakan, aku sudah tahu nak, makanya aku beritahu supaya orang-orang dan khususnya umatku yang kepadanya aku berkenan bisa semakin mawas diri, bisa hidup lebih sungguh-sungguh dan benar-benar jadi anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang radikal, yang nurut penuh sama firman dan menjaga keintimannya dengan Bapa. Ada peripateo, ada sebuah keintiman yang mutlak, ada metanoia yang mengalami pertobatan dari hari ke hari dan terus berjalan bersamanya. Bapak Ibu, ingat, ayat ini dikatakan pada saat ini ketika engkau mendengarnya, itu merupakan sebuah peringatan dan pernyataan dari Tuhan untuk menyadarkan setiap kita bahwa ke depan kita harus lebih sungguh-sungguh dan lebih mencintai Yesus. Karena apa? Kalau tidak demikian, ketika ada hal-hal yang terjadi, kita tidak akan bertahan. Ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan. Salah satunya yang paling umum dan yang paling gampang untuk kita ketahui, hari-hari ini sudah mulai terjadi. Nah, virus corona COVID-19 mempengaruhi dan mewabah bukan satu kota, bukan satu pulau, bukan satu bangsa, tetapi mempengaruhi satu dunia. Semua kena, hampir 75% kurang lebih negara di dunia sudah terjangkit oleh virus dan penyakit ini. Selama mami saya hidup, mami mertua, beliau umurnya kurang lebih 80 tahun. Saya tanya, ada enggak
goncangan yang seperti sekarang, di mana dengan goncangan yang sama terjadi di waktu yang sama juga, tetapi dampaknya satu dunia? Jawabannya belum pernah ada. Berarti goncangan sudah mulai terjadi. Bapak Ibu, sementara firman ini diberitakan, mari sama-sama bercermin diri, termasuk saya. Sudah sungguhkah kita kepada Tuhan? Sudah yakinkah dengan iman kita kepadanya? Karena ingat dan hati-hati dengan keyakinan yang terlalu berlebihan akan kepastian masuk surga. Saya tidak melarang orang Kristen untuk yakin masuk surga, karena memang janji firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti sampai ke sana. Tetapi pada prakteknya tidak mudah. Harus ada buah-buah yang kita hasilkan, harus ada bukti yang kita keluarkan dalam kehidupan ini, yang membuktikan bahwa memang kita sudah percaya sama Yesus, hidup dalam tuntunan roh, hidup dalam kematian daging. Kalau engkau tidak pernah sangkal diri dan pikul salib, kalau engkau masih hidup seenaknya dan terus jatuh dalam dosa, kalau engkau belum bisa mentaati firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, saya khawatir seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23, atribut rohani yang dimiliki tidak jadi jaminan untuk manusia sampai ke surga. Setiap gemerlap dunia yang kau punya juga tidak bisa menjamin sedikit pun bahwa engkau pasti sampai di surga sana. Atau keyakinanmu yang berlebihan pun, hati-hati, karena justru itu bisa menjerumuskan. Yang terbaik bagaimana, Pak? Yang terbaik setiap hari berjaga-jaga, introspeksi diri, banyak-banyaklah bercermin, dan terus minta Tuhan insafkan setiap dosa dan pelanggaran yang masih ada. Minta Tuhan memampukan hidup benar, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Karena pada saat petang hari ini, Tuhan sudah memperingatkan setiap kita, kalau Dia datang, dan sebentar lagi Dia pasti datang, belum tentu ada iman kalau, garis bawahi, manusia masih hidup seenaknya sendiri. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan pada petang hari ini. Kita banyak-banyak bercermin, mendekatkan diri dengan Tuhan, minta Roh Kudus menginsafkan dosa-dosa kita, dan minta kekuatan anugerahnya untuk memampukan kita hidup benar, hidup persis seperti yang Dia mau. Saya percaya kalau engkau melakukan ini, tidak jauh kita dari surganya yang mulia, di mana Yesus ada, di situ pun kita ada sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan, untuk menjadi peringatan bagi kita supaya kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Dan saya percaya kita jawab sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada saya, ada engkau, dan ada kita semua. Mari hidup sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat peringatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, bahwa kami harus hidup sungguh-sungguh, lebih dalam lagi dengan Tuhan, dan hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya, supaya ketika Tuhan datang kedua kalinya nanti, yang sebentar lagi akan terjadi, kami siap, kedapatan punya iman, dan kami boleh ada di mana Yesus ada, bersama-sama dalam kemuliaan kekal di surgamu yang ajaib dan mulia itu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.